Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang baru. Saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-20, mulai dengan ayat yang ke-19. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan atas hari yang Tuhan berikan kepada hamba dan setiap anak-anak-Mu, agar kami juga boleh menyadari hari ini adalah anugerah Tuhan, sehingga kami juga boleh mengucap syukur melalui kehidupan kami yang Tuhan berikan. Berikan berkat-Mu, berikan kerinduan akan firman-Mu. Ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, berikan berkat sorgawi-Mu. Ampuni untuk segala dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saudara, puji kepada Tuhan. Dengan hari yang Tuhan berikan, saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19, mulai dengan ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosa tetap ada." Tentunya dan seharusnya saya dan saudara menjadi Kristen karena saya dan saudara percaya akan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Jikalau Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Anak Allah yang diutus oleh Allah, dan di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Ada jalan bagi saya dan saudara untuk dibenarkan Allah melalui pengampunan di dalam Yesus Kristus. Dan kita di dalam Yesus yang sudah mati bagi dosa kita dan sudah bangkit, kita juga diberi kehidupan yang baru. Hidup kita menjadi berarti karena Yesus. Di dalam Yesus, hidup saya dan saudara tidak pernah tidak berarti. Di dalam Yesus, hidup saya dan hidup saudara selalu berarti. Ada lagu yang indah, Anak Allah Yesus namanya. Di situ dikatakan, hidup saya dan hidup saudara di dalam Yesus menjadi berarti. Dan karena Yesus, kita bisa menatap hari esok. Sehingga kembali saudara, saya dan saudara menjadi Kristen karena kita percaya. Jikalau Yesus itu Juru Selamat kita, Yesus itu Anak Allah yang diutus Allah, dan di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus hidup kita dijadikan berarti. Tetapi bukan berarti setelah saya dan saudara menjadi Kristen, kita jadi Kristen Superman apa jadi Kristen Superwoman. Artinya kita tidak pernah mengalami pergumulan lagi. Kita masih bergumul, kita masih bisa merasa lelah, kalah, terpukul, sedih, dan sebagainya. Tetapi saat ini saya dan saudara yang menyimak sedang membaca di bagian di mana Yesus bangkit. Kita juga bisa lupa
setelah sekian lama jadi Kristen, lupa membaca bagian tentang kebangkitan Yesus. Kita lupa jikalau saya dan saudara diberikan hidup yang berarti karena Yesus sudah bangkit. Dan dengan demikian, kalau saat ini apapun yang menjadi pergumulan kita, kelelahan kita, komplain kita diingatkan. Di dalam Yesus kita sudah diberi hidup baru. Di dalam Yesus hidup ini sudah dijadikan berarti. Tidak ada yang tidak berarti. Yang ingin mengatakan kepada Anda, bahkan diri Anda sendiri mengatakan jikalau diri Anda tidak berarti lagi, tidak berguna lagi, itu bukan dari Yesus, itu bukan di dalam Yesus. Bahkan kalau Anda saat ini pun harus terbaring karena usia yang sudah tua atau karena sakit, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berbaring di tempat tidur, Anda pun masih berarti. Selama Anda bisa bernafas dan masih sadar, Anda masih berarti. Bagi Yesus masih berarti dan bisa melayani Yesus. Kalau Anda tidak bisa melayani dengan fisik Anda seperti yang lain, Anda bisa melayani yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang, yaitu menjadi pendoa yang setia. Jadi apapun kondisi Anda, apapun masalah Anda, demikian juga saya, biarlah saat ini kita diingatkan, di dalam Yesus yang sudah mati dan bangkit itu, hidup kita sudah dibuat menjadi berarti. Dan bagi Anda yang masih sehat, bagi Anda yang masih diberikan kesempatan demi kesempatan, jangan lupa menggunakan kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Hidup saudara akan menjadi berarti dan tambah berarti. Hidup saudara akan tambah penuh dan Anda akan tambah dipuaskan kalau Anda semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Mengapa? Kasih Anda dan kasih saya kepada Tuhan, biarlah itu yang menjadi dorongan untuk kita melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan, untuk melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Jadi bukan karena satu hukum harus begini dan begitu, tetapi di dalam hukum kasih itu kita mentaati Tuhan karena saya dan saudara mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kembali saudara, orang Kristen adalah orang yang sudah dibuat berarti hidupnya karena Yesus telah mati dan bangkit. Di dalam Yesus tidak ada lagi kematian, di dalam Yesus ada kehidupan dan kebangkitan orang mati. Sehingga ketika kita saat ini kembali membaca di Yohanes pasal yang ke-20 itu saudara, hari itu juga, hari Minggu malam, di Minggu pagi-pagi, Maria dan kedua murid Yesus telah pergi ke kubur dan mereka telah menemukan kubur itu kosong. Dan di malam hari mereka berkumpul. Di Minggu malam itu mereka berkumpul di suatu tempat di dalam rumah, pintunya terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi 3 hari yang lalu sebelumnya barusan menyalibkan Yesus. Dan mereka adalah murid-murid langsung dari Yesus, mungkin mereka takut. Mereka juga dari berita yang dibawa oleh Maria telah menyaksikan jikalau Yesus sudah bangkit. Demikian juga Petrus dan Yohanes sudah pergi ke kubur. Mereka sudah menemukan kubur itu kosong, tapi mereka sendiri tidak bertemu atau belum bertemu dengan Yesus. Dengan berita yang dibawa, mereka pun masih belum percaya, saudara. Masih belum percaya, meskipun Yesus sendiri sebelum ditangkap, sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, sudah mengatakan jikalau Anak manusia harus mati, dan setelah itu baru dibangkitkan. Terkadang makan waktu untuk mencerna hal-hal yang sorgawi, untuk menerima kenyataan
kalau ada orang yang sudah mati selama 3 hari, setelah itu dibangkitkan, itu adalah hal yang sangat amat luar biasa, meskipun mereka telah menyaksikan apa yang sudah dilakukan Yesus terhadap Lazarus. Tapi terhadap Yesus sendiri, terhadap pemimpin mereka yang mereka harapkan, jikalau Yesus itu akan memberikan pembebasan bagi bangsa Yahudi terhadap pemerintahan Romawi, ternyata kok Yesus justru disalibkan oleh orang-orang Yahudi sendiri melalui tangan prajurit Romawi. Ya. Jadi saat itu mereka berkumpul, saudara, di minggu malam itu, entah ya, bagaimana kondisi emosi mereka, tetapi Yesus datang, dan dalam keadaan rumah atau tempat yang terkunci, Yesus bisa masuk di antara mereka. Di bagian yang lain ditulis mereka takut, ya. Mereka mengira jika Yesus itu adalah hantu, ya, karena kan rumahnya sudah dikunci rapat. Lewat dari mana? Kalau ini manusia, lewat dari mana bisa nembus masuk ke situ? Itulah Yesus di dalam tubuh kebangkitannya, dan Yesus berkata kepada murid-murid, "Damai sejahtera bagimu." Di dalam keadaan murid yang tidak ada damai saat itu, antara ketakutan terhadap orang-orang Yahudi dan ketidakpercayaan mereka akan berita kebangkitan Yesus yang dibawa oleh Maria, Yesus datang membawa berita damai sejahtera bagi mereka. Bukan dengan kata-kata, "Kamu itu sudah dikasih tahu kalau aku akan mati, aku akan bangkit kembali, di manakah imanmu?" Tidak demikian. Yesus tidak mencaci maki akan kelemahan mereka. Tetapi di dalam kelemahan murid-muridnya, Yesus datang justru bagaikan orang tua yang mendidik, yang mengasihi, agar anak-anaknya mendapatkan ketenangan, dan setelah tenang, ya, bisa berpikir dengan sehat dan disadarkan jikalau apa yang sudah dikatakan Yesus saat ini yang mereka alami. Mereka menyaksikan Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit, saudara. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka. Ini buktinya. Ini buktinya. Inilah aku, ya. Jangan kamu bimbang, jangan kamu menyangka kalau ini adalah orang lain atau orang yang mengaku Yesus. Inilah tanda bekas penganiayaan, ya. Lambung yang ditusuk oleh tombak. Inilah aku. Maka kata Yesus sekali lagi kepada murid-muridnya, 2 kali dia berkata, "Damai sejahtera bagimu." Yesus mau memberikan kepastian agar murid-murid Yesus menjadi tenang dan kembali mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Tuhan tidak marah, ya, atas kebimbangan mereka. Tuhan tidak marah, ya, atas ketidakpercayaan mereka akan berita yang dibawa Maria. Tetapi Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetap Yesus memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya melalui kegagalan iman mereka. Yesus tetap mendorong, memberikan semangat. "Seperti Bapa mengutus aku, kamu juga aku utus untuk melanjutkan berita keselamatan dari Allah Bapa kepada manusia." Berita Injil atau kabar baik. Mengapa disebut kabar baik? Karena manusia dalam keadaan yang buruk. Keadaan yang buruk. Satu keburukan yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Manusia akan mati
dan setelah mati akan dihakimi dan dihukum karena dosanya. Tetapi di dalam Yesus, manusia bisa diampuni dosanya dan dilepaskan daripada hukuman kekal. Oleh karena itulah kabar baik, kabar sukacita, kabar bahagia dari Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Dan murid-murid juga diberikan satu kuasa oleh Yesus saat itu. Kalau mereka mengampuni dosa orang itu diampuni. Kalau tidak, tidak. Tetapi tentunya bukan saya dan saudara. Tetapi sayangnya ada gereja yang dengan jelas mengatakan kepada anggotanya, inilah gereja Tuhan yang paling benar. Ya, kalau kamu keluar dari gereja ini, kamu terkutuk. Hanya ada satu gereja Kristen yang benar. Hanya ada satu, saudara. Ya. Di antara banyaknya dan bedanya denominasi dan banyaknya perbedaan antara nama-nama, hanya ada satu gereja Kristen yang benar, yaitu gereja Kristen yang dikepalai oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Kalau Tuhan Yesus bukan kepala gereja dari gereja tersebut bukan gereja Kristen. Sebetulnya simple, saudara. Kalau Anda mau cari gereja Kristen yang benar, gereja Kristen itu hanya ada satu. Di antara denominasi yang berbeda, di antara nama yang berbeda, di antara perbedaan yang tidak esensi. Tetapi satu yang tidak bisa dibedakan, jikalau Yesus adalah kepala gereja itu, dan gereja itu percaya kepada Yesus tentang siapa Yesus seperti yang firman Allah sudah katakan. Dan Yesus sendiri katakan, jikalau Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah juru selamat manusia. Yesus adalah Allah Tritunggal sebagai Allah Anak. Ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Ya, Tuhan telah datang ketika kami berkumpul di minggu malam. Ya. Pintu saat itu terkunci, tapi Tuhan telah masuk di antara kami dan menyaksikan dirinya kepada kami. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangan Tuhan, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kalau murid yang lain tadi, mereka juga masih belum percaya ketika Maria memberitakan kebangkitan Yesus. Mereka menjadi percaya ketika Yesus datang di antara mereka. Dan mereka itu membawa berita kepada Thomas. Thomas juga berkata, kalau aku belum bertemu dengan Yesus sendiri dan melihat tanda-tanda yang ada di tubuhnya, ya, bekas penganiayaan, bekas penyaliban itu, aku tidak percaya. Apa yang terjadi, saudara? 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Kembali, pintu-pintu terkunci. Yesus datang, dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak berkata, Thomas, kamu masih tidak percaya ya akan perkataan saudara-saudaramu tentang aku kalau aku sudah bangkit. Tidak demikian. Yesus tidak menginsult Thomas, tetapi Yesus datang kepada mereka dengan membawa damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tuhan Yesus penuh dengan kasih di dalam membesarkan iman para murid-muridnya, di dalam mendidik mereka. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah. Tuhan Yesus tidak memaki-maki Thomas, tetapi memperlihatkan dirinya untuk Thomas sendiri membuktikan. Akhirnya Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Itulah titel Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Yesus adalah Allah yang turun ke dunia untuk mengasihi manusia. Yesus telah ada sejak semula, sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan. Yesus berasal dari kekekalan. Dan Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah bagi manusia. Sudahkah Anda percaya? Seperti akhirnya Thomas juga percaya jikalau Yesus itu adalah Tuhan dan Allahnya. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah bagi manusia. Allah yang mengasihi manusia, Allah yang menyelamatkan manusia. Itulah Yesus. Yesus artinya Allah penyelamat. Dan di dalam Yesus, manusia bisa diselamatkan Allah karena dosanya untuk diberi kehidupan kekal dan jalan untuk masuk ke sorga, saudara. Ayat 29, perhatikan kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat Yesus, tapi percaya. Karena apa yang sudah dilihat oleh mereka, sudah dicatat di dalam Injil yang disebut Injil Yesus Kristus. Anda bisa mengenal Allah di dalam Yesus, dan Anda bisa mengenal Yesus yang telah menyatakan dirinya di antara manusia melalui firman Allah. Sehingga jikalau Anda percaya, Anda juga akan diberi kehidupan kekal, Anda akan diberikan jalan untuk masuk ke sorga. Lebih daripada itu, hidup Anda dijadikan baru. Hidup Anda dijadikan baru. Hidup Anda berarti di dalam Yesus dan bagi Yesus. Hidup Anda dipanggil untuk menjadi berarti, melayani Yesus. Apakah Anda meyakini bahwa hidup Anda sebagai orang Kristen berarti? Biarlah ini merubah attitude Anda, kepribadian Anda. Hidup Anda berarti di dalam Tuhan Yesus. Dan di dalam hidup yang Anda miliki saat ini, gunakanlah untuk mengasihi Tuhan
dengan melakukan apa yang Tuhan juga sudah ajarkan, sudah perintahkan. Ayat 30, saudara, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ya. Tetapi semuanya tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama Yesus. Tujuan Injil Yohanes ini ditulis dan diberikan kepada Anda untuk dibaca, agar melalui Injil Yohanes ini Anda bertemu dengan Yesus dan percaya jikalau Yesus itu adalah Mesias yang diutus Allah, Anak Allah, dan supaya oleh iman Anda percaya kepada Yesus dan diberi kehidupan kekal di dalam nama Yesus. Anda diselamatkan Allah di dalam Yesus karena nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Nama Yesus tertuju kepada pribadi itu sendiri, yaitu Yesus, Allah keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.